Selamat pagi, Grace. Selamat pagi, Michelle. Selamat pagi, Damar. Selamat pagi, Sinta. Selamat pagi, Benigno. Selamat pagi, Dikta. Selamat pagi, Rafa. Selamat pagi, Feli. Selamat pagi, Domi. Selamat pagi, Claudia. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berkah dalam semuanya. Sehat semua anak-anak? Tetap semangat? Untuk menambah semangat kita, mari kita ucapkan yel-yel kebanggaan sekolah kita SMPN 13 Madiun. Mari kita berdiri semua. Mari kita berdiri. SMPN 13. SMPN 13. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali anak-anak. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi yang ceria dan pagi yang cerah, Bu Diana mengajak kalian untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, terutama untuk sakramen inisiasi. Tentunya anak-anak sudah tahu ya. Jadi dari 7 sakramen, 3 diantaranya yang termasuk di dalam sakramen inisiasi. Dan nanti tentunya Ibu tanya jawab dengan kalian, apa toh pengertian dari sakramen, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 7 sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bu Diana mengajak berdoa bersama-sama. Untuk Damar, Ibu minta tolong ke depan untuk membantu Ibu menggantikan slide-nya. Mari anak-anak kita siapkan hati, pikiran kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, dan mengarahkan hanya tertuju kepada Tuhan. Ibu membacakan doa di sini. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa, datanglah Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah berdoa bersama. Ibu sekarang pengen tanya jawab dengan kalian. Kita komunikasi sebentar saja ya nak ya, untuk mengingatkan kembali tentang sakramen atau 7 sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Untuk pertanyaan yang pertama, apa toh pengertian dari sakramen itu? Siapa yang tahu? Silahkan tunjuk jari. Silahkan Sinta, berdiri. Apa nak? Ya, betul ya anak-anak ya. Dikta betul tidak?
pengertian sakramen itu? Aplaus untuk Sinta. Silahkan duduk kembali Sinta. Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan Allah bagi siapa? Bagi manusia. Betul sekali. Terima kasih Sinta, pinter sekali. Sekarang pertanyaan yang kedua, nah. 7 sakramen dalam gereja Katolik itu apa saja? Siapa yang bisa? Feli, silahkan berdiri. Apa Feli? Ketujuh sakramen gereja yang ada di dalam gereja Katolik. 1, 2, ya, 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 7. Pinter sekali Feli, kita aplaus untuk Feli. Silahkan duduk kembali Feli, terima kasih. Ibu kira sudah ingat ya nak ya, tentang pengertian sakramen sudah jelas. Sudah diulangi lagi pengertiannya oleh temanmu Sinta. Diingatkan kembali dari 7 sakramen gereja Katolik. Diingatkan lagi oleh Feli teman kalian. Ibu bangga sekali karena apa? Kalian ternyata ingat tentang pengertian sakramen dan 7 sakramen gereja Katolik. Ya. Sekarang selanjutnya nak, kita fokus ya. Ibu fokus mengajak kalian untuk mempelajari salah satu dari sakramen inisiasi. Yakni apa anak-anak yang kita pelajari khusus pagi ini? Tentang yang keras sayang, tentang sakramen baptis. Kenal 7 sakramen gereja Katolik yang sudah diungkapkan oleh temanmu Feli. 1, sakramen baptis. Yang nomor 1 dan sakramen awal pasti sakramen baptis. Yang kedua, sakramen ekaristi. Kemudian yang ketiga, sakramen krisma. Yang keempat, sakramen tobat. Kemudian sakramen perkawinan, sakramen imamat, dan yang terakhir apa nak? Sakramen pengurapan orang sakit. Sudah sangat jelas. Lanjut. Nah ini kita harus tahu nak, pengertian dari sakramen inisiasi itu sendiri sebelum kita masuk pada materi kita. Sakramen inisiasi, inisiasi itu sendiri berasal dari kata inere yang berarti masuk ke dalam, atau initare yang berarti memasukkan ke dalam. Jadi ini kata lain kita kenal dengan baptis apa nak? Baptis menenggelamkan diri tadi? Baptis selam. Betul ya nak ya, baptis selam. Pinter sekali. Ibu mau mengajak kalian untuk bersama-sama memahami tentang sakramen inisiasi. Apa toh arti inisiasi itu sendiri? Inisiasi berasal dari kata inere yang berarti masuk ke dalam, atau initare yang berarti memasukkan ke dalam. Ya, atau memasukkan diri ke dalam air, atau menenggelamkan diri ke dalam air. Ya. Kita feedback 2000 tahun yang lalu tentang kisah pembaptisan Tuhan Yesus. Siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Siapa nak? Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus di sungai Yordan. Caranya bagaimana? Memanggil satu persatu. Setelah gilirannya Tuhan Yesus dipanggil untuk masuk ke dalam sungai Yordan, ya kan? Kemudian berhadapan dengan Yohanes Pembaptis. Setelah itu Yohanes Pembaptis, tangan keduanya di pundaknya Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus dibaptis dengan menenggelamkan ke dalam air atau di sungai Yordan. Itulah arti kata inisiasi, menenggelamkan diri ke dalam air. Kemudian selanjutnya, dari ketujuh sakramen itu,
3 di antaranya termasuk sakramen inisiasi. Yang pertama sakramen baptis, kemudian yang kedua sakramen ekaristi, yang ketiga sakramen krisma. Sudah jelas ini? Apa ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Lanjut. Nah ini, kita sudah sampai pada materi pokok kita atau materi inti kita, yaitu tentang sakramen baptis. Ibu bacakan ya nak. Kata baptis berasal dari kata Yunani baptisein yang berarti membenamkan atau menenggelamkan, masuk ke dalam atau diri ke dalam air. Ya, itu kata baptis, artinya menenggelamkan, masuk ke dalam air. Kemudian sakramen baptis adalah sakramen yang diterima pertama kali oleh orang yang masuk dalam persekutuan gereja Katolik. Itu yang seperti Ibu jelaskan tadi di awal ya nak ya. Yang sakramen baptis yang termasuk sakramen inisiasi, Ibu mengingatkan tentang kisah pembaptisan Tuhan Yesus, yaitu dengan baptis selam. Itulah arti kata baptis. Dan arti sakramen baptis itu sendiri, yaitu apa? Sakramen yang diterima pertama kali oleh orang yang masuk dalam persekutuan gereja Katolik. Dengan sakramen baptis, orang tersebut secara resmi dimasukkan, diterima menjadi warga gereja Katolik. Baik itu bayi, kemudian anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Sudah sangat jelas nggih? Yang belakang Claudia dengan Domi jelas? Jelas. Lanjut. Nah ini, Ibu mengajak supaya kalian juga mengerti makna dari sakramen baptis itu sendiri. Pembaptisan merupakan sakramen pertama dan mendasar dalam inisiasi Kristiani. Pembaptisan merupakan dasar dari seluruh kehidupan Kristiani, pintu menuju hidup dalam roh, dan pintu yang memberi kemungkinan untuk menerima sakramen-sakramen lain. Melalui pembaptisan kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Kita menjadi saudara-saudara Kristus, dimasukkan ke dalam gereja dan ikut ambil bagian dalam perutusan gereja. Berdasarkan kitab Roma bab 6 ayat 4 dan Kolose bab 2 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan bahwa pembaptisan itu sangat perlu untuk keselamatan. Dengan kata lain, yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan dan menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya. Di sini Bu Diana menitik beratkan pada poin yang ketiga, anak-anak. Poin yang ketiga, melalui pembaptisan kita dibebaskan dari dosa dan dimasukkan ke dalam gereja, ikut ambil bagian, dan ikut ambil bagian dalam perutusan gereja. Ini yang dimaksudkan apa tuh anak-anak? Yang dimaksudkan adalah dengan konsekuensi baptis yang kita terima, kita harus berperan serta aktif dalam kegiatan pelayanan ke gereja. Contohnya menjadi misdinar, 1, menjadi lektor atau lektris, kemudian menjadi dirijen, bahkan menjadi anggota KUR. Itu loh nak, ya. Kalau kita sudah dibaptis berarti kita harus mau pelayanan di dalam gereja, ikut ambil bagian, berperan serta aktif dalam kegiatan pelayanan gereja. Selain itu, kalian juga harus berperan serta aktif dalam kegiatan kategorial gereja. Kalau sesuai dengan usia kalian, usia kelas 8 ya ikut rekat. Apa itu rekat?
remaja Katolik. Kalian harus ikut itu. Siap atau tidak di sini? Siap? Bersedia? Ikut pelayanan di dalam gereja. Tetap semangat. Itu ya anak-anak ya. Next. Nah ini tentang pengurapan Roh Kudus. Ternyata ya anak-anak, penerimaan Roh Kudus atau pengurapan Roh Kudus itu tidak hanya saat kita menerima sakramen Krisma. Ternyata di dalam sakramen baptis kita juga menerima. Tetapi memang tendensinya di sini berbeda. Atau pemaknaan pengurapan Roh Kudus ini berbeda dari sakramen baptis dengan sakramen Krisma. Kita lihat bersama-sama. Sejak kita dipermandikan, kita telah menerima Roh Kudus, tetapi peranan Roh Kudus atau fungsinya berbeda dengan peranan Roh Kudus dalam sakramen Krisma atau penguatan. Roh Kudus dalam baptisan lebih berfungsi menguduskan seseorang, mengampuni dosa orang, membuat orang tersebut menjadi anak Allah, dan mempersatukannya dengan Allah melalui Kristus dan dengan semua warga gereja. Nah, lain dengan sakramen Krisma. Bagaimana pengurapan Roh Kudus? Adapun Roh Kudus dalam sakramen Krisma atau penguatan lebih memampukan seseorang menjadi saksi Kristus karena sudah dianggap dewasa dalam iman. Imannya sudah dewasa, sudah mampu mandiri bertanggung jawab pada imannya, ya, dan berperan serta dalam tritugas Kristus. Ibu mengingatkan kembali apa itu tritugas Kristus? Raja sebagai raja memimpin, nabi mewartakan, imam menguduskan, dan juga dalam pancatugas gereja. Apa itu pancatugas gereja? Ada 5: koinonia persekutuan, kerigma pengajaran iman atau pewartaan, liturgia peribadatan, diakonia pelayanan, martiria kesaksian hidup. Tentunya kita bersaksi dikta. Kita bersaksi lewat apa dikta? Lewat perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Tahu ya nak ya? Jadi kita berperan serta aktif dalam tritugas Kristus dengan pancatugas gereja. Next. Nah ini, Ibu menyajikan gambar-gambar tentang penerimaan sakramen baptis. Silahkan diamati nak gambarnya. Ya. Itu model sakramen atau penerimaan sakramen baptis ada di dalam gereja. Coba diamati gambar yang satu. Nah itu ada penuangan air, itu berarti seperti di gereja Katolik ya nak ya, penuangan air. Terus ada baptis bayi. Gambar yang ketiga sama, keempat. Lah yang kelima ini baptis selam. Ya nak ya, coba diamati gambar yang kelima, itu baptis selam. Nah baptis selam ini masih dipakai di gereja Kristen Protestan saudara kita. Ya, ada yang masih menggunakan baptis selam. Tetapi kalau di dalam gereja kita itu sudah dengan penuangan air. Siapa yang menerimakan baptis? Siapa nak yang menerimakan baptis di gambar itu? Romo kan nak? Itu Romo. Pendeta kalau di Kristen Protestan. Sudah jelas nak ini gambar-gambarnya? Ya. Kalau sudah jelas, nanti Ibu minta tolong tugas untuk kalian menemukan makna sakramen baptis dalam hidupmu. Ini kerja secara mandiri untuk tugas kalian. Ya sayang, tugas untuk mengamati gambar yaitu menemukan makna sakramen baptis yang sudah kalian terima sebagai konsekuensi baptisan yang kalian terima di dalam hidup kalian sendiri itu apa. Itu ya sayang, jelas? Jelas nggih? Next. Nah ini kita sampai pada buah-buah sakramen baptis atau bisa dikatakan
rahmat sakramen baptis. 1. Memperoleh pengampunan dosa, baik dosa asal dan siksa yang lain. Kemudian yang kedua apa nak? Menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah, serta mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Yang ketiga, memperoleh rahmat pembenaran dan pengudusan, yang membuat kita sanggup percaya pada Allah, berharap padanya, dan hidup di bawah bimbingan serta dorongan Roh Kudus, serta membuat kita sanggup bertumbuh dalam kebaikan. Yang keempat, dimasukkan atau digabungkan menjadi anggota gereja. Kemudian yang kelima apa? Memperoleh meterai kekal dengan satu meterai rohani tak terhapuskan, berharap untuk mati dan bangkit bersama Kristus, dan layak mendapat kehidupan kekal. Kemudian yang keenam apa nak? Setiap kali kita mengambil air suci dan mengenakannya di dahi sambil membuat tanda salib, mari kita mensyukuri rahmat baptisan yang telah kita terima, yang memeteraikan jiwa kita sebagai milik Allah. Pencelupan ke dalam air dan keluarnya dari air menggambarkan turunnya Yesus ke dalam kematian dan kebangkitannya dari kematian, yang di dalamnya kita telah disatukan dengan Dia untuk menjadi anak-anak Allah, tentunya menjadi ahli waris kerajaannya. Jelas ya? Domi jelas ini ya tentang rahmat dan buah sakramen baptis. Lanjut, ini tentang landasan biblis yang Ibu ambil sebagai landasan belajar kita dalam sakramen baptis. Ya, sangat jelas sekali. Ibu ambil dari Katekismus Gereja Katolik. Ya nak ya. Artikel 1214. Kemudian landasan kitab sucinya juga ada, sangat jelas. Kemudian ada lagi artikel 1215. Kemudian bacaannya juga ada. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu artikel 1216 dengan bacaan kitab suci. Jadi landasan kitab suci atau landasan dari ajaran Gereja Katolik ini sangat jelas sekali. Ya nak ya. Jadi kita mempelajari sakramen baptis beserta dengan pemaknaan landasan kitab sucinya dan landasan Gereja Katolik. Ada pertanyaan nak sampai sini? Tidak ada? Sudah sangat jelas? Jelas sekali? Kalau ada pertanyaan silakan, Ibu beri waktu. Anak-anak kalau sudah tidak ada, sudah jelas. Sekarang Ibu mau membagi kelompok untuk kalian, karena kalian akan belajar di dalam kelompok. Nanti akan Ibu bagikan untuk selembar tanya jawab atau soal di dalam kelompokmu masing-masing. Nanti silahkan dijawab di dalam kelompokmu. Begitu ya nak ya. Ibu akan membagi 3 kelompok. Nanti caranya kalian menghitung dari dimulai kris atau dimulai dari Kristian ya. Nanti silahkan menghitung atau mengucapkan nomor 1, Misel 2, Rafa 3. Kemudian diulangi dari dikta dulu, letter S begitu. Dikta nanti diulangi nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena Ibu hanya membagi 3 ke kelompok. Jelas nak ini? Sekarang silahkan dimulai dari Kristian. Nah sekarang silahkan berkumpul ya, berarti ada 3 kelompok berdasarkan dari nomor yang sudah disebutkan. Disesuaikan, nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 berkumpul dengan nomor 2 dan seterusnya. Nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini. Sekarang bentuk mejanya silahkan
ditata untuk satu kelompok. Ayo, silahkan berdiri, mengatur kelompoknya. Mejanya digabungkan saja. Anak-anak, di sini Ibu menyediakan satu lembar soal atau lembar kerja peserta didik untuk kalian kerja di dalam kelompok. Jadi nanti ini Ibu bagikan, terus kalian menjawab sesuai dengan soal yang Ibu sajikan di dalam lembar kertas ini. Jelas, Nak? Ya, ini untuk kelompok 1. Tolong ditulis kelompoknya, kemudian kelas, nama anggota kelompok. Begitu ya, Nak ya? Di sini kan ada toh, Nak, kelompok namanya apa? Misalkan kelompok 1 ya sudah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian kelas 8. Begitu ya, Nak ya? Kelas 8. Terus nama anggotanya siapa? Itu nggih. Ini untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3. Silahkan. Dijawab di lembar kertas yang sudah Ibu sediakan. Air saja di situ ya. Terus kata-kata apa saja diucapkan dalam membaptis menurut kitab suci? Dilihat ayat 19. Dilihat ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan itu yang nomor 2. Terus nomor 3, 4, 5, 6 sudah Ibu berikan di bawah. Ya kan? Ada, Nak. Nomor 3, apa saja yang dipersiapkan? Nah, apa yang dipersiapkan di situ sebelum menerima baptisan? Yaitu apa? Nah, ada tuh jawabannya. Nah, itu di internet banyak sekali. Itu ya, sayang. Anak-anak yang terkasih, kalian sudah selesai menjawab pertanyaan atau LKPD di dalam kelompok masing-masing. Sekarang kalian waktunya untuk presentasi di depan kelas. Ibu yang memanggil per kelompok kalian. Begitu ya. Sekarang untuk yang presentasi, urutan yang pertama dari kelompok 2 terlebih dahulu. Oh, kelompok 2 belum siap ya. Kelompok 1 yang presentasi. Silahkan Felicia dengan teman-teman maju ke depan. Dikta lupa kelompoknya. Silahkan maju. Halo teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 1 kelas 8 dengan anggota Benedikta, Felicia, dan Christian. Soal yang pertama, dari bacaan kitab suci di atas, ayat mana yang dapat dijadikan dasar dari sakramen baptis? Berikan penjelasannya. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 2. Sarana apa yang dipergunakan dalam pembaptisan berdasar bacaan kitab suci di atas? Kata-kata apa yang diucapkan dalam membaptis? Sarananya yaitu air. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 4. Sarana apa saja yang dipergunakan dalam pembaptisan Gereja Katolik? Kalimat apa yang diucapkan romo atau imam ketika membaptis? 1. Air. Kalimatnya, baptislah mereka dalam nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Nomor 4, apa saja yang harus dipersiapkan agar dapat dibaptis dalam gereja Katolik? 1. Syarat utamanya adalah percaya kepada Kristus sebagai penyelamat. 2. Mengikuti pelajaran calon katekumen sekurang-kurangnya 1 tahun. 3. Mengucapkan pengakuan iman pada waktu pembaptisan. Nomor 5, bagaimana tahapan atau masa-masa penerimaan sakramen baptis dalam gereja Katolik? Yang pertama ada masa prakatekumenat, merupakan masa untuk pemurnian calon baptis diakhiri dengan upacara tahap pertama, yaitu pelantikan menjadi katekumen. Kedua, masa katekumenat merupakan masa untuk pengajaran dan pembinaan iman serta latihan hidup dalam jemaat yang diakhiri dengan upacara tahap kedua, yaitu upacara pengukuhan katekumenat terpilih. Yang ketiga, masa persiapan terakhir merupakan masa khusus untuk mempersiapkan diri menerima sakramen inisiasi dan diakhiri dengan tahap ketiga, yaitu upacara penerimaan sakramen baptis. Yang keempat, masa mistagogi merupakan masa untuk pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis. Nomor 6, apa yang menjadi buah atau rahmat dari sakramen baptis? Dihapuskan dari segala dosa, dilahirkan kembali menjadi anak Allah, mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya. Ikut ambil bagian dari tugas gereja dimateraikan yang menandakan menjadi milik Kristus selama-lamanya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Bagus sekali, Teli dan teman-teman dari kelompok 1. Kita aplaus untuk kelompok 1. Silahkan duduk. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, setelah tugas refleksi dan aksi, nanti kalian kirimkan di WA Ibu atau Babri ke Ibu. Ibu minggu depan akan melaksanakan ulangan harian untuk kalian, yang nanti soal atau pertanyaan akan Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Di Google Classroom kalian masing-masing. Nanti ada 5 pertanyaan uraian. Silahkan dikerjakan untuk minggu depan sebagai konsekuensi pendalaman materi sakramen baptis. Nanti kalau misalkan ada anak yang nilainya kurang dari KKM, nanti Ibu akan mengadakan remedial dan pengayaan sesuai dengan kemampuan kalian untuk memperbaiki nilai yang kurang. Begitu ya anak-anak. Ada pertanyaan untuk tugas? Tugas yang pertama tadi refleksi dan aksi. Kemudian apalagi? Belajar untuk pelaksanaan ulangan harian. Begitu ya sayang. Tolong dipersiapkan, belajar dengan baik-baik. Materinya apa sayang? Sakramen baptis. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk pendalaman materi sudah jelas? Untuk tugas sudah jelas? Untuk materi ulangan harian sudah jelas? Kalau sudah kita akhiri pelajaran kita pada hari ini,
dengan berdoa. Tetapi di sini Ibu mengajak kalian menyanyi bersama. Ada 2 bait yang Ibu sajikan di sini. Kita nyanyi bersama ya Nak ya. Jadi doa diganti dengan bernyanyi. Mari kita berdiri. Ibu mengambil dari puji syukur nomor 592. Syukur kepadamu Tuhan. Di sini lagunya berkaitan dengan syukur atas rahmat sakramen baptis yang telah kita terima. Mari kita nyanyi bersama. Syukur kepadamu Tuhan. Mari. Sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putramu, kami hendak mengikuti jejak Yesus sang abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman. Untuk kita semua. Anak-anak silakan istirahat, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Silakan. Ya Feli, ya Sinta, ya Damar, ya Nak, iya Nak, iya, ya pinter.